Setelah ditahan KPK, pengacara senior OC Kaligis hari ini kembali menjalani pemeriksaan. Akankah ada tersangka lain terkait kasus suap Hakim PT UN Medan? Kecaman menghujani foto Vitalia Sasha yang ditahan karena kasus narkoba dengan polisi. Apa kata pihak kepolisian terkait foto ini? Berbagai cara pemudik membawa barang berharganya dan juga keluarga pulang ke kampung halaman. Hari ini dapat job gede banget, bikin Mas Ayu batal puasanya. Halo Mel. Di, giling deh, lu tau gak sih? Si Vina siang-siang puasa-puasa kerjanya gosipin orang terus. Batal keles. Hah? Puasa-puasa ngegosip? Iya. Suruh makan es krim aja sekalian. Ya elah, Bo. Si Vina tuh kalau nggak gosip seharian aja, bibirnya sariawan 12 lobang. Dan dia kalau udah gosip bisa dari imsak sampai buka. Hah? Ih, jangan sampai ya, Bo. Kita puasa-puasa gosipin orang. Ih, ogah. Lo kenapa sih, Tan? Gue ini setan. Gue tuh kerjanya godain lu. Lu belum gue godain, lu udah ngomongin orang duluan. Nah gue ngapain? Gue nganggur, gue pensiun. Terus, kalau pahala lo hilang, itu salah gue, salah teman-teman gue. Nih, Aku tuh gak bisa digituin orangnya. Gosipin orang, pahala melak. Selamat malam, ini bukan gosip tapi berita fakta karena kami mengumpulkan apa saja yang menjadi trending baik itu di sosial media maupun juga di mainstream media. Nah, yang menjadi trending salah satunya termasuk di Google Trend Indonesia dan tentunya juga di mainstream media adalah penahanan OC Kaligis, pengacara senior itu. Di mana OC Kaligis ini menjadi tersangka ke-6 kasus suap Hakim PT UN Medan. Coba kita lihat ini informasi selengkapnya di mana hari ini tadi OC Kaligis juga sudah diperiksa kembali. Nah, pengacara senior OC Kaligis ini ditahan KPK Selasa malam setelah diperiksa selama 4 jam. Kemarin malam ini Anda lihat ini ada insiden antara awak media dan juga pengacara, 30 awak pengacara OC Kaligis yang sudah menunggu ketika OC Kaligis diperiksa. Nah, kericuhan ini terjadi di lobi gedung KPK dan begitu keluar dari gedung KPK, OC Kaligis langsung dikerumuni oleh wartawan. Tidak ada komentar apapun dari OC Kaligis setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lebih. OC Kaligis telah menjalani pemeriksaan sejak Selasa sore setelah dijemput paksa oleh penyidik KPK dari sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. OC Kaligis ditetapkan menjadi tersangka menyusul 5 tersangka lainnya dalam kasus suap terhadap Hakim PT UN Medan. Nah, hari ini penyidik KPK juga memeriksa kembali OC Kaligis sebagai tersangka. OC Kaligis menyebut bahwa yang aktif meminta uang suap berupa tunjangan hari raya adalah panitera PT UN Syamsir Yusfan. Nah, Syamsir Yusfan sendiri juga saat ini sudah ditahan oleh KPK. Penangkapannya itu operasi tangkap tangan 5 orang. Selain dari ada hakim, kemudian juga ada panitera dan juga ada pengacara dari kantor pengacara OC Kaligis. Nah, Google Trend ini masuk OC Kaligis, banyak sekali yang ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi karena OC Kaligis ini diketahui pengacara yang cukup tenar di ibu kota tapi dan juga aktif sebagai politisi di sini. Kita lihat ini ada respon-responnya, siapapun dihukum. Bagaimana nih Pak OC Kaligis, Ketua Mahkamah Partai menjadi tersangka? Nah, ini nanti juga kita akan sampaikan apa keputusan OC Kaligis terkait dengan posisi dia di partai. OC Kaligis trending, kemudian koruptor yang pernah pakai jasanya mulai deg-degan. Karena memang OC Kaligis menangani beberapa kasus korupsi juga ya diantaranya. Kemudian juga ada yang menyatakan OC Kaligis ditangkap, tonggak sejarah, duit mulai kehilangan reputasinya di Republik Indonesia. Mudah-mudahan kejujuran bisa digantikan uang menjadi nilai utama di negeri ini. Oke, seperti tadi saya katakan OC Kaligis ini memegang posisi sebagai
di Partai Nasdem di Mahkamah Partai, dan tadi menurut hasil konferensi pers Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa sebenarnya OCK Ligis juga sudah mengundurkan diri karena dirinya tersangkut kasus ini. Kita punya ini tadi konferensi persnya, mungkin bisa diperlihatkan gambarnya, tadi baru saja diambil hari ini. Oke, sepertinya tidak ada. Dan kita lihat ini yang juga menjadi trending, ini adalah artis Vitalia Sesha. Mungkin Anda mengetahui artis ini sebagai artis fotomodel, dan yang terkini informasinya adalah dirinya ditangkap setelah kedapatan menggunakan narkoba di salah satu hotel bersama rekan-rekannya. Dan yang heboh adalah foto di Instagram dia. Dia berfoto bersama Kapolsek dari Kapolsek Pademangan, Jakarta Utara, Komisaris Beni Alamsyah. Saat ini foto di Instagram tersebut sudah tidak dipasang lagi. Nah, apa kata pihak Polda terkait foto Vitalia dan juga Kapolsek ini? Kita akan bahas sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali menjumpai Anda dalam Metro Malam. Kali ini bersama saya Stefani Silitonga dan saya Krizia Alexa. Pemirsa, kami telah merangkum informasi-informasi teraktual untuk Anda dan kita langsung mulai Metro Malam selengkapnya. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam, KPK akhirnya menahan pengacara kondang OCK Ligis. OCK Ligis ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. Begitu keluar dari gedung KPK, OCK Ligis langsung dikerumuni oleh wartawan. Tidak ada komentar apapun dari OCK Ligis setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lebih, pemirsa. Dan dengan mengenakan baju tahanan KPK ini, OCK Ligis dibawa dengan mobil tahanan KPK untuk ditahan di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan. Sejak sore tadi, OCK Ligis menjalani pemeriksaan setelah dijemput paksa oleh penyidik KPK dari sebuah hotel di kawasan lapangan Banteng, maksud kami Jakarta Pusat. Penetapan tersangka OCK Ligis menyusul 5 tersangka lainnya dalam kasus yang sama melalui operasi tangkap tangan di ruang pengadilan PT UN Medan, Sumatera Utara pekan lalu. OCK Ligis disangkakan kasus suap berkaitan dengan sengketa antara Bendahara Umum Pemprov Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi. Sidang sengketa ini ditangani oleh PT UN Medan, Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pengacara OCK Ligis sebagai tersangka suap terhadap Hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. Penetapan tersangka OCK Ligis setelah KPK mengantongi 2 alat bukti yang mengindikasikan keterlibatan pengacara senior tersebut. KPK menjemput paksa OCK Ligis dari sebuah hotel di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat. OCK Ligis tiba di KPK langsung menjalani proses pemeriksaan. Sampai berita ini kami turunkan, proses pemeriksaan terhadap tersangka OCK Ligis masih berlangsung. Menurut pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi, KPK awalnya hendak memeriksa OCK Ligis pada Senin kemarin. Namun yang bersangkutan tidak hadir dan akhirnya KPK menjemput paksa untuk memeriksa OCK Ligis. OCK Ligis diduga terlibat suap terhadap Hakim PT UN Medan. Penetapan status tersangka OCK Ligis menyusul 5 tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Salah satu tersangkanya, Yagari Bastara alias Geri, adalah anak buah OCK Ligis. Penyuapan terhadap Hakim PT UN Medan berkaitan dengan sengketa antara Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Awalnya kan dia kita panggil sebagai saksi, kemudian berikutnya ada gelar kemarin itu ada pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Jadi ada tersangka diperiksa sebagai saksi, lalu kemudian itu tadi disimpulkan bahwa OCK diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Lalu dipanggillah sebagai tersangka, karena ini memerlukan keterangan yang bersangkutan, mendesak. Karena itu surat panggilan dibawa, kemudian dijemput, diantar ke KPK, diperiksa. Tersangka suap Hakim PT UN Medan, OC Kaligis, memprotes keras atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya. OC Kaligis and Associates menyebut apa yang dilakukan KPK terhadap OC Kaligis adalah bentuk penzaliman. Menurut kuasa hukum OC Kaligis dan OC Kaligis and Associates, Alfian Bonjol, tidak ada niatan sedikit pun dari OC Kaligis untuk menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Alfian menjelaskan, OC Kaligis sudah berkirim surat kepada pelaksana tugas Ketua KPK, Taufikur Rahman Ruki, perihal kesediaan dirinya untuk diperiksa KPK pada tanggal 23 Juli mendatang. Namun, Alfian mempertanyakan alasan kenapa akhirnya KPK menjemput paksa OC Kaligis dan akhirnya menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap Hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. Oleh sebab itu, Alfian menuding KPK telah melakukan penzaliman terhadap OC Kaligis. OC Kaligis and Associates kini tengah mempertimbangkan upaya hukum lain, termasuk kemungkinan pra-peradilan. Fakta, Pak Kaligis baru dipanggil 1 kali, itu pun sebagai saksi, dan beliau kemarin sudah bertulis surat untuk pimpinan KPK, Bapak Taufikur Rahman Ruki. Beliau beri tiket baik untuk hadir pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pada tanggal 23. Tapi apa fakta? Hari ini Bapak kami ditangkap, ditahan. Kami tidak terima atas tindakan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Nasdem tidak akan memberikan bantuan hukum kepada OC Kaligis yang sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus dugaan suap kepada Hakim PT UN Sumatera Utara. Sekjen DPP Partai Nasdem, Patris Rio Capella, menyatakan jabatan OC Kaligis sebagai Ketua Mahkamah Partai Nasdem akan digantikan oleh kader lain. Ya, yang pertama tentu kita menyerahkan kepada proses hukum KPK yang sudah melakukan tindakan-tindakan hukum seperti penahanan dan sebagainya. Oleh karena itu tentu kita menghormati itu. Nasdem yang selalu mengedepankan semangat untuk melakukan perubahan tentu mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dalam persoal ini. Dan kami sampaikan juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Oce itu adalah dalam rangka menjalankan tugas beliau sebagai advokat yang tidak ada kaitan sama sekali dengan tugas-tugas kepartaian. Oleh karena itu tentu kami dari Nasdem tidak bisa mencampuri persoalan-persoalan hukum yang sekarang sedang berproses di KPK. Ya. Kami tentu cukup kaget dengan peristiwa ini, karena bagaimanapun juga Pak Oce adalah salah satu pengurus di partai ini. Oleh karena itu mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat untuk menentukan sikap kita terhadap Pak Oce. Pemirsa, pengakuan Yagari Bastara sebagai anak buah OC Kaligis mengantarkan KPK menggeledah kantor pengacara OC Kaligis sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Sebelumnya, Gary bersama 4 tersangka lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. Jejak dokumen merupakan bukti yang kuat bagi KPK untuk menyisiri kasus korupsi. Inilah yang membuat penyidik KPK menggeledah kantor OC Kaligis and Associates di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat. 25 penyidik dikerahkan untuk menelusuri dokumen-dokumen yang memperkuat dugaan keterlibatan OC Kaligis. Salah satu tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan, Yagari Bastara alias Gary, merupakan anak buah OC Kaligis. Gary dan 3 hakim serta seorang panitera ditangkap penyidik KPK di kantor PT UN Medan pada Kamis 9 Juli lalu. Mereka berhasil dicokok KPK melalui operasi tangkap tangan. Dari operasi tangkap tangan tersebut, penyidik menemukan 5.000 uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat di ruang hakim. Penggeledahan selanjutnya, KPK menemukan uang 10.000 dolar Amerika dan 5.000 dolar Singapura. Asal muasal uang suap ini